Halo teman viewers, ketemu lagi sama gue Bobis Tukang Poles. Dan sekarang gue dipaksa untuk mereview mobil yang gue benci banget. Tapi karena Ridwan minta, ya udahlah, gue review aja kali ya. Kenapa gue benci banget? Karena mobil ini punya banyak hal yang membuat saya merasa gitu ya. Pertama, dia gerobak sayur, ya nggak? Kedua, dia mengandung plastik-plastik yang hard touch, tok 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 gitu kalau dipegang. Ketiga, itu gadan belakangnya kayak Fuso bro. Kalau di Garut namanya koldesel, tau nggak? Yang ada bulat tengah-tengah, terus ini gitu nyambung, nggak independen. Aduh, parah banget dah. Tapi karena diminta, ya sudah, mari kita review mobil ini. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22 662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Oke, pertama yuk kita lihat desainnya dulu. Ini mobil kelihatan gede banget. Lihat nih, dan bukan kelihatan, emang asli gede banget. Lihat nih, ini tinggi gue segini, jauh ya. Jadi kalau ketemu cewek yang tinggi-tinggi, gue gak akan ngajak jalan bro, karena gue gak pede. Sama mobilnya juga, gue gak akan beli sendiri. Velgnya cukup keren. Kenapa keren? Karena dia ring 20. Biasanya kan kalau yang sekelas dia tuh ya 18-an gitu, ringnya ini 20, 265, 50, 20. Jadi kelihatan Ford tuh bukan cuma pengen mobil tampak keren, tapi emang pengen memaksimalkan handling mobil ini juga. Karena dia lebarnya 265 ya. Jadi kalau di tol juga gaya, dari belakang gede gitu, bannya gambut. Dan pasti dia gripnya juga lebih enak. Kenapa? Karena tread wear ratingnya aja A. Biasanya kan ban ginian nggak akan dapat yang kayak gitu. Jadi dia dikasih tread wear rating A. Ini Ford cukup concern lah buat ningkatin grip di mobil ini. Kalau kita lihat ke bodinya udah meninggalkan desain Ford Everest zaman dulu yang kotak banget. Dia lebih ngebulat ya. Di sini ada spakbornya dibikin nonjol-nonjol gitu. Depannya juga berubah jauh. Sekarang dia punya face yang agak mirip sama face company face-nya Ford ya. Lihat depannya kayak gini kan, menyerupai moncongnya Aston Martin, tapi bukan gitu ya, kayak di Fiesta. Lampunya juga ngikutin ujung moncongnya, jadi cakep lah kalau kata saya. Cuman saya nggak tahu ini chrome-nya asli atau enggak ya. Mang ada yang bawa braso nggak, Mang? Biar gue braso ini. Soalnya kalau ininya palsu tuh lo braso di hitam. Ini gue nggak tahu asli atau enggak, tapi kayaknya nggak asli. Di bawahnya ada aksen-aksen warna-warna silver buat supaya nggak monoton kali ya, karena ini kan warna cat di atas, di bawahnya dikasih warna gini. Ya overall kalau kita lihat jauh cukup oke lah ya. Dan ini guys, kan gue sering keberatan tuh sama mobil yang air intake-nya kayak kegedean, lebih gede dari seharusnya gitu. Tapi kalau kita lihat ke dalam ini emang bermanfaat. Di atas tuh ya ada channel yang ngarahin aliran udara ke radiator, bawah ke kondensor AC, dan ke di sini tuh kayaknya ke intercooler gitu di bawah. Jadi bolong-bolong angin ini emang perlunya emang segitu dan dikasih segitu sama Ford, jadi nggak berlebihan lah. Untuk kap mesin juga sekarang lebih keren dari dulu ya. Dia ada groove-groove kayak gini, dan groove-nya ini kan nonjol nih. Ini diilhami sama mobil balap di Amerika. Dulu kalau ada supercharger tengah-tengah gitu ya, ini naikin supaya nggak mentok ke kapnya. Mobil ini sebenarnya nggak mentok sih, tapi dinaik-naikin sama Ford biar gaya. Tapi lumayan lah, daripada kayak mobil di jalanan ya. Ininya naik gitu ke belakang, seolah-olah mesinnya nampak membujur ke belakang, ternyata mesinnya melintang gitu kan, nggak nyambung ya. Tapi ini masih nyambung karena mesinnya emang melintang ke belakang. Kalau dilihat dari belah sini ada spion yang kalau tadi saya nyobain nyetir sedikit sih oke banget, gede-gede, dan dia kecembungannya beda gitu ya, kayak di Mercy gitu. Jadi kalau kamu lihat sudut pandang pas ngambil jalan gitu bisa lebih luas lah. Selain itu dia juga ada blind spot assist, jadi kalau ada orang lewat di sini atau ngapain lewat bawah spion, dia akan bunyi. Kalau ada mobil yang misalnya nggak kelihatan di kaca, terus dia lewat, dia bakal ngasih tahu kamu nut gitu di dalam. Di sini ada lubang yang mungkin diilhami oleh Range Rover, tapi sayangnya dia nggak bolong ya. Ini cuma hiasan doang, dan chrome-nya kayaknya nggak asli. Mendingan nggak usah pakai aja kali ya Ford ya, daripada tensin gitu ya. Footstep yang vital buat orang tinggi badan kayak saya, karena kalau nggak ada gini saya bisa naik. Ini footstepnya keren. Dia bahannya plastik yang kokoh gitu, dikasih aksen-aksen metal yang bukan metal, tapi kelihatannya oke lah, walaupun bahannya agak-agak menipu gitu, dia oke. Belakangnya menerusin tema yang kita di depan tadi, yaitu perubahan jauh dari Everest sebelumnya.
Sekarang belakangnya juga lebih bulat-bulat gitu ya, tulisan titanium, walaupun nggak ada yang bahannya titanium, jangan ketipu ya guys ya. Lampu belakangnya udah pakai LED bar, jadi keren lah kayak mobil modern zaman sekarang. Dan yang paling saya suka ini nih, dia elektrik bro. Selain itu ada yang lebih hebat lagi. Kalau elektrik kan udah banyak ya, ada beberapa mobil yang kayak gitu ya. Ini nih kerennya nih, dia ada tombol 2, tulisannya L sama R. Kalau kamu pencet dia bisa ngelipet jok secara elektrik juga. Wah gokil tuh kan. Yang asiknya lagi setelah dilipat elektrik kayak tadi, di sini juga lantainya rata ya. Jadi kalau kamu mau bawa barang gampang lah, nggak akan susah. Terus yang asiknya lagi kalau kamu lihat sebelah sini, di sini ada subwoofer yang adalah bagian dari sistem speaker 10 speaker yang ada di mobil ini. Kita nggak tahu sih buatan mana speakernya, tapi tadi suaranya oke banget sih. Tuh di atas tuh ada juga tuh speaker 2 belakang 2 aja. Total ada 10 speakernya. Dan kalau kita nutup ini, tinggal gini aja. Nah tadi kan di awal gue bilang gue benci banget nih ya mobil yang kayak gini ya, karena bertentangan sama semangat gue yang suka lah gitu sama engineering baru kan. Gini kan konstruksi kayak gini dari zaman Ben Hur juga udah kayak gitu 2000 tahun yang lalu gitu ya, bikin gerobak kayak gitu caranya. Cuman kalau kita ke bawah ini, hati gue mulai berubah. Berubahnya kenapa? Lihat deh. Pertama di sini emang ada nih ya si sasis yang mangkardinya tuh di sini kelihatan banget, tapi setidaknya dia udah ngasih liner di bagian dalam spakbor. Jadi ini nggak langsung kebuka pelat gitu. Sementara di mobil lain yang kelasnya kayak begini, gue suka lihat kalau pasti macet tuh ya, mobilnya warna putih nih ya, ininya tuh nggak dilapis. Jadi ini kelihatan langsung plat bodi putih, makin kelihatan aja tuh si gerobak yang dalamnya ininya gitu. Ini lumayan lah, agak samar. Dan yang kerennya lagi, dia ngasih ini nih tuh, rem belakang juga cakram bukan tromol, menandakan bahwa sistem ABS pengeremannya juga dia komputer udah bisa mengakses 4 roda. Jadi oke lah itunya. Dan ada lagi nih yang paling gue suka di sini. Nih guys ya. Nih guys nih, yang gue benci tuh seperti mobil ini tuh ada ini. Nih plat-plat kayak beginian sama gardan ini. Ini gardannya kayak mobil cold diesel ya kalau zaman dulu ya. Itu sangat parah banget lah kalau buat handling. Tapi lihat deh belah sini. Di sini ada kontrol arm yang pengembangan lebih lanjut dari pan hard rod ya. Di sini tuh ada bushing di sini, ini kontrol arm. Tugasnya kontrol arm ini adalah untuk menahan pergerakan si axle belakang yang nggak independen ini untuk gerak kiri kanan kalau lewat jalannya. Jadi dia menjaga posisi ban tetap akurat gitu di jalan. Kalau kamu ke dalamnya lagi, di situ juga ada juga kontrol arm tuh. Selain trailing arm yang nyambung ke gardan sini, dia ada kontrol arm atau lagi situ. Itu buat ngontrol pergerakan roda depan belakang. Hasilnya entah kita rasain pas driving impression, tapi lihat gini aja, gue udah cukup seneng bahwa Ford melakukan apa yang mereka bisa untuk memaksimalkan sasis yang serba terbatas ini dengan menggunakan berbagai macam kontrol arm ini untuk memaksimalkan kontak ban ke jalan meski dengan segala keterbatasan suspensi non independen dan sasis gerobak sayur. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam buat nyobain kayak gimana rasanya dalam mobil ini. Tapi sebelumnya gue mau bersihin dulu baju gue karena ntar joknya kotor. Oke, kalau kita ke dalamnya, yang pertama gue notice dari masuk ke mobil ini adalah ini nih. Kuncinya sih keren ya, bentuknya kayak kuncinya Mustang gitu, tapi fungsinya masih kayak mobil gue yang umurnya 19 tahun. Dia harus dimasukin dulu baru bisa nyala. Nyalainnya biar nggak panas. Kayak gini nih, nggak ada start stop button, jadi kamu harus. Oke, AC-nya udah nyala. Hal lain yang gue notice lagi adalah ini nih, yang punyanya naruh lap kacamata ini di sini buat naruh koin ya. Yang aslinya sih di 4WD ini tombol buat aktifin 4-wheel drive-nya, tapi di sini enggak, jadi cuma lubang doang dipakai buat naruh koin. Buktinya, tandanya apa dia pakai ginian? Berarti dia nggak dilapisin bludru supaya koinnya nggak kenceng-kenceng di dalam. Kalau kita lihat di bawah sih nggak ada yang spesial ya, dia plastiknya keras gitu, walaupun dia lapisannya bagus lah, nggak kebuka banget. Ini juga keras semua, pintu juga keras semua. Ini keras walaupun digoyang-goyang nggak bisa goyang, nggak kayak yang kita lihat sama Om Ridwan waktu itu ya di
adalah mobil yang lagi di pameran gitu, ininya goyang-goyang bro. Ini enggak. Tapi yang asiknya kalau kita ke atas, ini tuh semuanya adalah lapisan soft touch ya, lembut, dan kita nggak perlu khawatir teman-teman karena ini tuh jahitan emang dijahit di atas lapisan yang emang harusnya dijahit, yang menyerupai kulit ini. Nggak kayak sejumlah mobil di pasaran yang plastik dibikin ada jahitannya, gue nggak ngerti kenapa tuh ya. Itu oke. Setirnya juga sama, dilapisin lapisan yang menyerupai kulit, dan kalau dari tadi sih kayaknya ini cukup menyerupai kulit asli lah ya, jahitan ininya, karena dia nggak panas gitu di bawah terik matahari kayak gini. Setirnya sendiri dia tilt steering, cuma dia nggak teleskopik sayangnya. Mestinya mobil segede gini kan udah teleskopik lah ya, supaya bisa enak ngatur posisi duduk. Yang bagus lagi dari mobil ini adalah ini nih, setelan joknya semuanya ada elektrik, jadi saya bisa naik turunin tanpa harus muter-muter atau naik-narik tuas gitu ya. Ini enak, semuanya elektrik, cuma itu aja sayangnya belum teleskopik. Sama ini juga nih keluhan saya tadi nih, si shifternya nggak gated, jadi kalau mau masukin B mau ke R kadang-kadang masuk ke P, dia nggak gated sama kali. Di sini banyak tombol ya, biasanya kalau mobil banyak tombol tuh ada yang keren-keren di atas, yang pasti ini lampu kayak gitu ya. Tapi ada yang asik nih, kalau kamu pencet ini dia ngebuka kayak moonroof gitu segini ya. Pencet sekali lagi dia ngebuka ke belakang, ternyata dia punya panoramic sunroof. Nah, jadi bikin mobilnya tampak lebih cerah, wajah saya pun jadi nggak terlalu gelap ya di sini. Kalau kita pencet lagi yang ini, kita bisa buka sampai kebuka semuanya. Sekali lagi, belakang kebuka. Bisa nggak ya belakang? Oh nggak bisa, dia berhenti sampai sini loh. Oke, ada lagi yang saya suka. Ininya vanity mirror, ada lampunya. Kenapa ini keren? Ini tuh keren, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu bawa cewek jalan dan kamu punya vanity mirror yang ada lampunya gini, mereka pasti ngasih komplimen kamu. Ih asik, gue bisa dandan di sini. Itu keren banget buat cewek ya. Buat kita sih nggak ngaruh cowok, tapi buat cewek itu ngaruh banget. Jadi usahain mobil kamu punya lampu di vanity mirrornya. Oke, yang keren lagi di mobil ini adalah dia punya dua colokan 12 volt, dua USB, dan SD card juga line N di bawah sini. Kalau ini tombol-tombol tuh ya, ada buat parking sensor, buat matiin traction control yang gue nggak ngerti ngapain lo mau matiin mobil kayak gini, tapi ada ya. Untuk AC-nya sendiri, pengalaman gue dari tadi ini agak sulit dimengerti ya, karena tombolnya banyak dan nggak langsung jelas lah, nggak intuitif. Tapi untungnya dia ada touchscreen control di atas di layar sini yang bikin lebih gampang untuk mengerti nyetel AC-nya dan kawan-kawan. AC-nya ini keren, kenapa? Karena dia bukan cuma dual zone kiri kanan, kamu bisa atur temperatur kiri dan kanan, dia juga bisa atur temperatur di belakangnya. Dia triple zone lah mungkin kalau dibikin istilahnya ya. Dia bisa, lihat nih, gue bisa atur kecepatan fan AC belakang, dan belakang mau suhunya mau berapa, mau cool mau hot, kita bisa. Dan kita bisa lock kalau kita mau ngejailin teman kita yang duduk di belakang. Itu oke lah. Maju ke sini, di setirnya banyak banget nih tombol-tombol ya. Sebenarnya tombol ini mungkin lagi awal tampak tampak membingungkan ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sih. Tombolnya kayaknya banyak banget, tapi sebenarnya nggak bingung amat. Nggak bingung amatnya kayak gimana? Gini, ini kan speedometer keren nih ya, kayak speedometer futuristik gitu. Dia ada display di kanan, display di kiri, LCD, tengah-tengah cuma speedometer doang. Yang tombol kiri ini panah buat ngatur yang display yang kiri. Jadi ada entertainment, ada phone di sini. Mungkin kalau negara asalnya masih lebih banyak lagi pilihan lain, tapi di kita cuma ada dua. Yang belah kanan buat ngatur display yang belah kanan. Jadi kamu bisa atur mau munculin RPM kayak apa, atau mau munculin konsumsi bensin, kamu pencet yang ini aja. Jadi kiri buat kiri, kanan buat kanan, cukup intuitif, keren. Di sini ada volume buat musik, dan di yang sini ada buat ngatur cruise control di situ. Sejauh ini oke lah, setirnya gue suka banget bentuknya, speedometernya juga keren. Kita cobain lihat jok belakangnya. Masuk ke belakang, dia punya legroom yang sangat memadai, bukan memadai lagi ya. Udah gitu, udah ininya jauh. Si joknya dikasih sculptured gitu lagi, jadi dia melengkung. Oh ya, saya juga mau mainin ini tadi belum nih. Ini bahan menyerupai kulit joknya, oke banget lah ya, kalau kata saya, lembut di tangan, teksturnya juga bagus. Dan lagi nanti dia masih bisa maju mundur. Lihat nih ya, ini kan posisi standar, mundur masih bisa. Nah, sampai segitu untuk jauh atau maju kalau kamu mau maju gitu. Di sini ada kontrol buat AC, besar kecil AC, buat temperatur dari sini. Ini beda sama yang depan, AC belakang sangat mudah dimengerti. Dia juga dilengkapi colokan 12 volt, dan lebih asiknya lagi ada colokan 230 volt. Buat apa? Mungkin misalnya kamu pakai shaver di belakang masih bisa, atau main PS
Bisa juga, atau mau moles bagian dalamnya, colokannya polesan gue di sini kan, gue bisa moles di atas. Oke, itu oke lah ya, cukup lucu. Joknya juga bisa di reclining dengan narik tuas yang ada di sini, walaupun dia manual ya, tapi dia bisa kayak naik turun kayak gitu. Dan untuk masuk ke belakang, caranya gini, tarik ininya, terus maju. Jadi untuk akses belakang caranya gampang banget, kamu tinggal tarik satu tuas di sini dan dorong kursinya ke depan, masuk deh ke belakang. Di belakangnya bisa kita lihat Ford melengkapi jok belakang mobil ini dengan plastik. Belum dibuka kali ya bro, masih baru banget ya. Tapi di belakang ini kalau gue tutup juga lihat nih ya, dengkul gue sih cukup oke, walaupun kakinya diangkat gini. Mungkin kalau buat jalan jauh, buat orang dewasa kurang nyaman, tapi kalau kau punya anak kecil gitu, keluarga kamu keluarga muda, di belakang ini oke lah. Untuk bahan-bahan lapisan joknya sama depan, jadi cukup oke. Ini ada lubang-lubang AC juga di sini, dan ada lampu satu di sini. Seatbelt juga aman, kiri kanan dilengkapi seatbelt ya, jadi cukup oke lah. Oke, teman viewers, kita coba mobil ini. Tapi sebelum jalan, gue mau kasih tahu, ini mobil bisa parkir sendiri, pakai paralel sendiri. Dan kemarin Om Ridwan Hanif udah nyobain, lihat deh klipnya kayak gini. Sama ada lagi, ini juga lucu juga ya. Ini kacanya semuanya auto, jadi kalau kamu pencet semua bisa langsung turun. Banyak. Mungkin cocok kalau kamu bawa teman kamu ke tempat yang agak serem gitu, buka aja kaca belakang biar dia parno sendiri, ya nggak? Oke, kita coba jalan yuk. Oke, pas mau jalan mobil ini yang pertama kali kerasa nih ya kalau sama gue ya, setirnya tuh enak banget. Tadi gue jalan jelek, nggak kerasa ada feedback ke setir, jadi lo kalau bawa nyantai lah. Setirnya juga cukup lincah, jadi kalau belok-belok kayak gini tuh lincah gitu ya. Remnya, ini juga yang agak jarang temuin di mobil-mobil sekarang, remnya bisa dimodulasi dengan baik, artinya dikalibrasi dengan baik sama Ford. Ngekalibrasi rem ini susah nih ya, lu harus bikin kayak prototype, bikin lagi gagal, bikin lagi itu mahal, makanya banyak mobil yang remnya nggak enak, pecet cuk gitu. Ini nggak, remnya enak, bisa diatur dengan mudah. Nah, nanti kita akan ngobrolin lebih banyak juga soal suspensi. Tapi sebelum itu kita untuk dari segi kenyamanan, mobil ini nyaman, jalannya belok-belok kayak gini. Lihatnya ini kan kayak perkebunan apa nih, teh gitu ya. Tapi dia nggak limbung. Kalau gua belok begini tuh, dia nggak limbung, jauh banget sama Captiva yang kemarin gua cobain sih. Dan perlu diingat mobil ini kan velgnya ring 20 ya. Harusnya kan bannya profil lebih tipis, dia lebih nggak nyaman, tapi sama sekali nggak kerasa. Dia enak. Nih tuh, dia nggak limbung banget. Mungkin ada yang gue pernah baca tuh, ada orang yang bilang mobil ini lebih keras dari saingan-saingannya. Jadi kalau gue rasa nggak, mobil ini bukan keras tapi stiff. Jadi si dampernya dan pernya gue rasa sih properly calibrated lah dari Fordnya. Jadi dia bisa mengimbangi bobot mobil dan titik berat mobil yang tinggi dengan cukup baik. Nah, tadi kita udah lihat si suspensinya ya, nih gue belok ya, nggak ada motor kan, gue belok. Ini gue belok, itu nggak limbung. Cuman pas kamu nanjak, gue mau berhenti ya. Nanjak, tanjakan kira-kira mungkin 15 derajat, 20 derajat. Kita berhenti, gas. Tarikannya tuh nggak terlalu gimana-gimana bro, agak lambat. Ya emang mesinnya 2200 cc turbonya dia tuh nggak terlalu luar biasa lah kalau untuk tarikan awal tuh ya. Mungkin rasio giginya juga lebih enak buat jalan jauh, jadi dia nggak terlalu responsif. Tapi kalau udah ngayun, RPM udah naik, udah enak sih. Untuk performa mobil ini punya mesin 2200 cc, turbo diesel ya, yang pasti pakai variabel geometri lah ya, kalau nggak gila juga. Dia menghasilkan horsepower 150 dan torsi 380-an gitu. Hasilnya apa? 0-100 nya 13,3 detik kalau kata produsennya, which is pelan banget kalau buat gue, karena Picanto nyokap gue aja bro masih 11,9 detik ya bro, jadi 2 detik lebih cepat dari mobil ini. Pelan banget.
Tapi kalau dibandingin sama mobil sekelas dia kayak Fortuner, kayak Mio X, dia masih sama sekitar segituan juga, 0-100. Jadi sebenarnya buat kelasnya dia nggak pelan-pelan amat. Cuman emang mesinnya kerasa kalau tanjakan kayak gini, tenaganya nggak instan ya, nggak. Gue becek juga nggak langsung lari. Tapi ada lagi yang gue suka di sini juga, dia gearboxnya Matic 6 speed dan bukan CVT. Jadi kamu emang kayak gini ya, kamu bisa ngerasain engine brake tuh, kayak gitu. Kamu bisa dapat respon gas dengan laju kendaraan tuh linear lah hubungannya gitu ya, pedal gas. Ini gue gigi 2 nih, gue engine brake tuh. Kalau CVT agak susah mau kayak begini sebenarnya. Nah, dia bukan CVT, jadi mode manualnya juga cukup enak lah pindahnya. Tuh ya, dia pindahnya cukup cepat. Buat ukuran yang bukan dual clutch, jadi enak lah. Perpindahannya di mode Matic juga halus. Untuk konsumsi bensin ya tipikal diesel lah ya, nggak mungkin boros gitu. Oke, untuk segi keamanan mobil ini juga dilengkapi lane departure warning system. Jadi kalau kamu malam-malam di tol mulai ngantuk gitu, dia bisa ngasih tahu kalau kamu miring-miring nyetirnya. Dia juga punya collision mitigation system. Jadi kalau mobil depan ngerem dadak, dia akan ngerem sendiri untuk kamu supaya mencegah kamu nabrak mobil itu. Dan dia juga ada drowsiness system juga ya, kalau kamu ngantuk dia ngasih tahu juga. Dan yang paling asik, cruise controlnya udah adaptif ya. Kalau Mercy bilangnya Distronic gitu ya. Jadi kalau ada mobil depan, kamu setel kecepatan 80, mobil depan ngerem, dia akan ngerem juga. Jadi lebih berguna lah di Indonesia yang stop and go gitu trafficnya, ngerem orangnya itu lebih berguna. Cruise controlnya kamu nggak usah nyelamati terus. Itu enak banget kalau kata gua. Oh ya, untuk airbag, mobil ini punya 7 airbag. Jadi atas ada, ini ada, pinggir ada juga. Aman lah kalau kamu tabrakan, ditabrak dari mana juga nggak akan ini. Kesimpulannya, mobil ini walaupun tadi gue sempat malas pas Ridwan minta gue nge-review ya, karena banyak hal-hal yang gue nggak suka dari mobilnya, tapi ternyata gue cukup kaget gitu. Ini bisa dibilang mobil gerobak sayur yang paling refined yang pernah gue coba. Bahkan kalau kita bandingin sama mobil yang monokok dan sasis dan suspensinya independen kayak Captiva kemarin, dia malah lebih nggak limbung gitu ya. Meskipun kerasa lah respon sasisnya mungkin agak lebih kurang, tapi lebih enak dari Captiva ini mobil. Jadi luar biasa lah, thank you banget Ford yang udah usaha. Engineer-nya hebat banget, gue acungin jempol, bisa memaksimalkan sasis yang terbatas kayak gini, jadi nggak kerasa kekurangannya dengan engineering mereka. Salut gue sama apa yang mereka lakuin. Cuman harganya 650 juta, which is di atas mobil-mobil sekelasnya. Kamu bisa dapat mobil gerobak sayur lain yang udah all wheel drive. Jadi kalau kamu butuh all wheel drive, mungkin kamu bisa lihat ke merek lain ya guys ya. Tapi kalau mau buat nyaman, keluarga happy di belakang, nggak gampang mabok ya, direm nggak gini-gini, belok nggak gini-gini, ini bisa jadi pertimbangan lah selama kamu nggak keberatan dengan sasis gerobak sayur. Ini oke, sekian aja dari gua hari ini, Bobby Tukang Poles. Pastiin kamu udah like dan subscribe AutoNet Max. Juga jangan lupa like dan subscribe Mi Indonesia karena gue di sana nge-vloggingnya. Bye bye.